Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Alif Asyabani dari Penjas Angkatan 24 kelas B dengan NPM 240681240088. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dengan tema etika bermedia digital. Pengertian dan tujuan. Etika bermedia digital adalah aturan, norma, dan nilai moral yang mengatur bagaimana seorang berperilaku dan berkomunikasi di ruang digital agar tetap santun, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, etika digital adalah etika dalam dunia maya, yaitu bagaimana seseorang bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di ruang digital sebagaimana ia bersikap di dunia nyata. Tujuannya yaitu 1. Menjaga keamanan dan privasi diri. 2. Mencegah penyebaran informasi palsu. 3. Menghindari konflik dan kesalahpahaman. 4. Menciptakan komunikasi yang sopan. 5. Menghargai karya dan hak cipta orang lain. 6. Mewujudkan lingkungan digital yang positif. Materi yang selanjutnya yaitu etika bermedia digital dalam perspektif Islam. Dalam Islam, bermedia digital termasuk bagian dari akhlak dalam bermuamalah atau hubungan sosial. Islam menekankan adab dalam berbicara, menyampaikan informasi, dan menjaga kehormatan orang lain, termasuk di media digital. Hadisnya yaitu ada yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil lain yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selanjutnya ada nilai Islam mendorong umat untuk menjaga akhlak dalam setiap situasi, termasuk di dunia digital. Yang pertama ada perintah berkata baik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, larangan menyebarkan berita tanpa tabayyun. Ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jika seseorang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Terakhir atau yang ketiga yaitu larangan ghibah atau menggunjing. Ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bermedia digital. Nomor 1 yaitu kejujuran digital, yang dimana tidak menyebarkan kebohongan, fitnah, atau hoax. Selanjutnya ada tanggung jawab digital, yaitu bertanggung jawab atas setiap konten yang dibuat. Yang ketiga ada kesopanan digital, yaitu menggunakan bahasa santun dalam berkomentar dan interaksi. Nomor 4, keamanan digital, yaitu melindungi data pribadi sendiri dan orang lain. Nomor 5, ada empati digital,
yaitu menghormati perasaan dan hak orang lain di dunia maya. Yang terakhir yaitu keadilan digital. Tidak melakukan diskriminasi atau perundungan cyber. Kemudian ada contoh kasus etika bermedia digital. Kasus 1 yaitu menyebarkan berita hoax. Seseorang membagikan berita palsu mengenai kesehatan di grup WhatsApp tanpa mengecek kebenarannya. Banyak orang percaya dan merasa panik. Pelanggarannya yaitu tidak tabayun. Yang harus seseorang tersebut melakukan atau memastikan sumber informasi sebelum menyebarkan. Kasus 2 yaitu cyberbullying di Instagram. Seorang siswa membuli temannya melalui komentar jahat di Instagram, menyebabkan korban merasa tertekan dan menarik diri dari sekolah. Pelanggarannya yaitu menyakiti lewat lisan digital atau ketikan. Yang harus dibuat oleh seseorang tersebut yaitu berkomunikasi sopan dan menghargai, tidak mencela, membuli atau sebagainya. Kasus 3 yaitu mengambil karya tanpa izin. Pelajar mengunduh foto dari internet dan menggunakannya untuk tugas tanpa mencantumkan sumber. Pelanggarannya tidak menghargai hak cipta orang lain yang membuat informasi tersebut. Yang harus pelajar lakukan yaitu mencantumkan sumber atau meminta izin terlebih dahulu kepada yang membuat berita atau informasi tersebut. Kasus yang keempat yaitu menyebarkan foto tanpa izin. Pegawai mengunggah foto kolega di media sosial tanpa persetujuan. Kolega merasa terganggu karena privasinya dilanggar. Pelanggarannya tidak menjaga privasi orang lain. Yang harus pegawai lakukan yaitu meminta izin sebelum unggah kepada temannya tersebut. Kasus yang terakhir atau kasus kelima yaitu penyebaran ujaran kebencian. Akun anonim menyebarkan komentar rasis terhadap kelompok tertentu, menimbulkan keributan sosial. Pelanggarannya yaitu ujaran kebencian tersebut. Seharusnya pengunggah atau yang mempunyai akun anonim tersebut yaitu menjaga ucapan atau tidak menyebarkan kebencian. Kesimpulannya yaitu etika bermedia digital adalah pedoman moral dalam menggunakan media digital agar lebih bertanggung jawab, santun dan aman. Islam mengajarkan untuk berkata baik, menjaga privasi, dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Dengan menerapkan etika digital, lingkungan digital menjadi lebih sehat, bermanfaat, dan aman. Etika bermedia digital bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap kata, komentar, atau unggahan di dunia digital akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami etika digital, kita dapat menjaga diri dari dosa lisan digital, kemudian menciptakan ruang maya yang positif dan beradab, serta meneladani nilai Islam dan Pancasila dalam kehidupan modern. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.